Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru, pembimbing, dan kawan-kawan lainnya yang berbahagia namun tidak mengurangi rasa takdir saya dan rasa takdir guru saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul lagi walaupun secara online. Topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah Word Processing Program, bahasa hakikat dan anggota dari kelompok 7 Mesundari NPM 2011100096. Langsung saja kita mulai sesi yang pertama dari saya sendiri, Ihsanul Arifadillah. Saya akan membahas hakikat dan Word Processing Program. Apa sih yang dinamakan dengan hakikat Word Processing Program itu? Yaitu perangkat lunak pengolah kata, dalam kurungnya Word Processing, adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi termasuk penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang pencetakan. Skala jenis bahan yang dapat dicetak dalam bentuk dokumen. B, yaitu ruang lingkup. 1. Sejarah Word Processing Program. Word Processing yang paling awal adalah mesin titik yang ditemukan oleh Christopher pada tahun 1950. Seorang mekanik dari IBM itu menemukan mesin komputer dapat melakukan pengolah kata. Setelah dilakukan riset lebih lanjut pada tahun 1969, IBM itu mengeluarkan mark yang berfungsi untuk menyimpan tulisan. Selanjutnya akan dibahas oleh Lydia Salamia dan Meli Sundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Salamia, NPM 2011100241. Saya akan menjelaskan fungsi dan juga manfaat dari Word Processing Program. Fungsi dari Word Processing Program yang pertama ialah sebagai pembuatan dokumen, penyuntingan, pemformatan, dan penyimpanan dokumen dalam sebuah file, serta mencetak dokumen yang sudah jadi. Kemudian fungsi yang kedua ialah sebagai penulisan digital dan juga sebagai pengarsipan tulisan. Fungsi yang ketiga ialah sebagai database internal dan juga database eksternal. Selanjutnya fungsi yang keempat dapat bekerja dengan gambar, tabel, objek, dan juga grafik. Fungsi yang kelima ialah dapat membuat fungsi matematika. Kemudian manfaat dari Word Processing Program ialah yang pertama dapat membuat surat formal dengan standar dan rapi
dengan fasilitas yang tersedia. Kemudian manfaat yang kedua ialah dapat membuat tulisan dan juga laporan dengan menambahkan gambar, grafik, dan tabel sesuai yang kita inginkan. Kemudian manfaat yang ketiga ialah dapat membantu pekerjaan kita yang berhubungan dengan administrasi, karena apabila terjadi kesalahan dalam naskah dapat kita suntik ulang dan juga kita ubah sehingga naskah tersebut rapi sebelum kita cetak. Kemudian fungsi yang keempat ialah dapat mengurangi biaya dan juga kertas untuk percetakan karena naskah tersebut bisa kita simpan dalam sebuah file di komputer kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis word processing yang pertama ada AMI Words, yaitu perangkat lunak bebas kata yang mirip dengan Microsoft Word. Yang kedua, K-Words adalah aplikasi pengolah kata bagian dari proyek K-Office di lingkungan desktop. Yang ketiga, OpenOffice adalah salah satu komponen dalam OpenOffice berfungsi untuk mengedit dokumen. Yang keempat, Microsoft Words atau Microsoft Office, yaitu perangkat lunak pengolah kata. Yang kelima, WordStar adalah sebuah aplikasi pengolah kata yang dipublikasikan oleh Micropro International. Yang keenam, Lotus Words adalah aplikasi pengolah kata yang dikeluarkan oleh IBM. Yang ketujuh, Core Words Perfect adalah program aplikasi pengolah kata yang dapat dijalankan di komputer. Yang kedelapan, Star Office Printer adalah pengolah kata yang bersifat multi-platform. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah Word Processing Program adalah sebuah program pengolah dokumen yang berisi teks dan gambar dan memiliki banyak kegunaan, yaitu dalam penyuntingan, formatan, penyusunan, pengetikan, pencetakan, dan juga sebagainya. Ciri umumnya adalah mulai dari karakter, kata, kalimat, sampai menjadi sebuah paragraf. Sekumpulan paragraf tersebut kemudian digabungkan dijadikan satu sehingga menjadi satu halaman. Kemudian halaman-halaman tersebut dikumpulkan, kemudian menjadi sebuah naskah. Dan naskah itu dikenal sebagai file atau dokumen. Nah, aplikasi yang bisa kita gunakan adalah contohnya Microsoft Word. Microsoft Word ini tentunya sangat kita kenali dan juga sangat sering dipakai. Contohnya dalam penulisan laporan, penulisan tugas, pengetikan, pencetakan, dan juga sebagainya. Terdapat juga aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat kita gunakan untuk mengolah dokumen. Saran yang dapat kami berikan, dalam perkembangan zaman yang sekarang ini, kita dipermudah dalam melakukan pekerjaan kita dengan teknologi yang sekarang. Tapi walaupun dengan praktisnya dan dipermudahkannya pekerjaan kita dengan teknologi ini, kita tetap harus belajar dengan giat tanpa bermalas-malasan dan juga tidak terlalu bergantung dengan teknologi. Karena kalau sudah kita bergantung dengan teknologi, kita justru akan menjadi malas dan justru akan menghambat perkembangan kita sendiri. Jadi gunakanlah teknologi dengan baik dan benar sehingga kita dapat berkembang dengan baik dan juga menjadi sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.